لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه. Bisa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala aidan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Muhajirin yang saya hormati dan insyaallah senantiasa dalam lindungan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur semata-mata milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita luangkan waktu, ringankan langkah, datang memenuhi panggilan Allah dengan menunaikan ibadah salat maghrib secara berjamaah, dan sambil menunggu waktu isya nanti kita luangkan waktu untuk talabul ilm sebagaimana aktivitas kegiatan yang sudah berlangsung selama ini. Dan saya nggak tahu apakah malam ini malam pertama setelah Ramadan atau sebelumnya sudah. Oh, sebelumnya sudah dimulai ya sejak Ramadan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti aktivitas dan kegiatan taklim talabul ilmu ini jadi bersambung, jadi merupakan rutinitas, dan ini sesuatu yang sangat mulia dan sangat terpuji, alhamdulillah. Sebab kata Nabi ketika ditanya ayyul amalu habbu ilallah, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, idwamahu wa in qalla, sedikit tapi rutin atau terus menerus, kontinu. Karena itu salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan risalahnya Allah takdirkan kita memilih Islam sebagai agama.
dan menjadi wasilah bagi kita untuk mengamalkan Islam ini dengan baik dan benar, dengan akidah yang lurus, ibadah yang benar, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu yang menjadi modal dan hujah bagi kita ketika kita berhadapan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mungkin sesuai dengan jadwal kajian rutinnya fikih modern ya. Fikih modern itu istilah baru sebenarnya. Fikih modern lawannya fikih klasik. Jadi istilah fikih modern itu sebenarnya fikih kontemporer. Jadi fikih yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang baru dan yang sedang berkembang karena situasi dan kondisi yang berkembang, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga hal-hal yang baru muncul yang belum ada pada zaman Nabi itu kemudian ada sekarang. Lalu bagaimana Islam menyikapinya? Salah satu contoh misalnya fikih temporer itu, ada seorang yang ingin umroh atau melakukan ibadah haji. Yang dimaksud ini misalnya seorang wanita. Lalu ketika dia menunaikan ibadah umrah atau haji, lantas datang bulan. Sementara kondisinya waktunya terbatas. Dia dari Indonesia datang ke Mekah dan Madinah, waktunya terbatas dan dia waktunya hanya untuk umrah atau haji misalnya. Tapi karena datang bulan berarti tidak bisa memenuhi syarat untuk melakukan ibadah umrah atau haji itu. Maka gimana cara menyikapinya? Nah, ini dibahas dalam fikih kontemporer. Salah satu contoh yang berkaitan dengan ini misalnya, apakah wanita itu yang sedang datang bulan itu boleh menunda masa haidnya dengan minum obat? Nah, ini dibahas dalam fikih kontemporer dan seterusnya. Tapi pembahasan saya malam ini bukan itu. Mungkin kalau diberi kesempatan itu nanti lain waktu. Tapi karena baru beberapa kali hadir saya, maka saya ingin memulainya dengan membahas tentang kaidah-kaidah dalam menuntut dan mempelajari ilmu. Karena itu saya anggap penting dan itu sangat dasar. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang setiap ilmu itu ada fikihnya. Al-Quranul Karim ada fikihnya. Sunnah Rasul atau hadis Nabi ada fikihnya. Dakwah ada fikihnya. Begitu seterusnya. Kadang kita memahami fikih itu kalau yang berkaitan dengan wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Tapi fikih itu tidak terbatas itu sebenarnya. Walaupun fikih kontemporer berkaitan dengan masalah hukum wajib, haram, makruh, sunnah dan mubah. Apa sih yang dimaksud dengan fikih? Fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang syariat. Hukum-hukum dalam Islam itu disebut fikih. Jadi kalau fikih Al-Quran berarti ilmu yang berkaitan dengan wahyu Allah Al-Quranul Karim. Mulai dari cara mengartikan terjemahannya secara bahasa, kemudiannya memahami dan menafsirkannya dan seterusnya. Dan itu ada ilmunya, makanya itu disebut fikih. Ilmu yang membahas dan mengkaji tentang Al-Quran itu ada fikih. Begitupun tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada fikih. Dakwah ada fikih dakwah namanya. Jadi fikih itu terutama berkaitan dengan metodologi.
Sedangkan apa yang dimaksud dengan syariat? Sering dengar syariat ya Pak? Yang dimaksud dengan syariat adalah undang-undang Allah yang diwajibkan kepada setiap hambanya yang didatangkan melalui Rasulnya. Isinya ya Al-Quran dan hadis sunnah Rasulullah SAW. Makanya fikih klasik itu disebut klasik karena sudah lebih dahulu. Fikih klasik itu sumber hukumnya Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Sedangkan fikih modern, fikih kontemporer memang mengacunya ke Quran, hadis, dan sunnah, tapi secara dalil tidak tekstual ada. Sehingga memerlukan kajian yang mendalam. Dan ini memerlukan ijtihad. Dan untuk menentukannya, mesti para ulama yang ahli dalam bidangnya. Seperti tadi misalnya ketika, boleh nggak seorang wanita menunda masa haidnya karena sedang ibadah umrah dan haji? Lalu dia minum pil, boleh atau tidak? Itu dikaji oleh para ulama. Sehingga boleh dan tidak tergantung kajian dari berbagai macam sudut, secara medis, baru secara hukum syar'i. Tapi yang kita maksud di sini adalah ilmu syar'i. Karena ilmu dibagi dua macam. Ilmu dibagi dua macam. Yang pertama ilmu syar'i. Ilmu yang berkaitan dengan syariat, yang dasar hukumnya Quran dan Sunnah dan seterusnya tadi. Yang kedua ilmu kauniyah. Ilmu kauniyah itu ilmu yang berkaitan dengan ilmu alam, matematik, kedokteran dan seterusnya. Kalau ilmu syar'i mempelajari hukumnya, apa hukumnya Pak? Kalau ilmu agama mempelajari hukumnya apa? Wajib fardu ain. Sehingga setiap orang muslim dia wajib mengkajinya, dia wajib mempelajarinya. Sedangkan ilmu kauniyah tadi yang berkaitan dengan masalah kedokteran, matematik itu fardu kifayah. Kalau sebagian sudah mempelajarinya, maka yang lain gugur kewajiban. Seperti contoh misalnya sekarang dalam ilmu kedokteran kok banyak yang ahli kandungan, dokter kandungan kok laki-laki semua, nggak ada wanita. Padahal yang melahirkan itu wanita. Maka wanita harus menjadi dokter kandungan sehingga ketika sesama wanita melahirkan, maka yang paling afdal maksudnya, paling utama, maka dokter kandungan wanita. Itu maksudnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pentingnya menuntut ilmu syar'i ini? Karena ilmu itu mendahului amal. Kata Imam Bukhari rahimahullah, penulis kitab Bukhari, Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari itu, Imam Bukhari rahimahullah itu, yang mengumpulkan hadis-hadis, khusus hadis yang sahih misalnya, sampai jadi Sahih Bukhari yang ribuan hadis itu, beliau mengatakan al-ilmu qabla al-amal. Ilmu itu mendahului amal. Jadi setiap amal, khususnya yang sunnah nih, kalau yang wajib otomatis harus. Kalau yang wajib tahu dan tidak tahu harus amal. Misalnya sholat, baru masuk Islam hari itu sudah wajib sholat, dia sholat baik dia sudah tahu ilmunya atau belum, maka dia wajib mengamalkannya. Salat yang wajib sebagai kewajiban seorang muslim itu, apakah dia sudah tahu atau tidak, yang penting ada gambaran salat misalnya dari gerakan-gerakan yang bisa dia lihat dan bisa dia ikuti, sementara bacaannya belum hafal, tidak apa-apa, karena memang pengetahuannya belum sampai. Maka ini wajib. Tapi kalau ibadah yang sunnah, hukumnya sunnah, itu pastikan dulu ilmunya baru kita mengerjakan. Maksudnya harus mengerjakan memang, karena itu kita harus mengilmui. Kita harus punya ilmu. Inilah kaidah dalam mengamalkan amal, dalam beramal,
yang ketika kita beramal itu pastikan bahwa kita tahu ilmunya. Walaupun ini ada tingkatan-tingkatan. Ibnu Abbas radhiyallahu an atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ada 4 golongan manusia dalam menafsirkan Al-Quran, atau ada 4 golongan manusia dalam mengamalkan ilmu agama ini. Yang pertama kata Ibnu Abbas tentang yang halal dan yang haram. Tentang yang halal dan haram ini setiap orang muslim wajib dia tahu. Seawam apapun wajib tahu tentang yang halal dan yang haram. Dan ini standar seorang muslim itu minimal dia tahu yang halal dan haram, sehingga dia bisa melakukannya karena halal dan dia tidak melakukannya karena haram. Ini standar seorang muslim itu minimal, itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu bisa ditafsirkan oleh orang yang mengerti bahasa Arab. Mohon maaf, bisa ditangkap nggak nih? Sedikit serius ya, karena ini kajian ya. Nah, sebab dakwah itu ada 3. Sorry, saya tunda sebentar. Dakwah itu ada 3. Yang pertama disebut tablik. Tablik itu contoh seperti khutbah, ada tablik akbar dan seterusnya. Itu tablik artinya menyampaikan tapi tidak tematik, tidak biasanya tematik, dia bisa himbauan, bisa nasihat yang sifatnya umum, itu tablik namanya. Dan itu bisa melalui khutbah, ceramah umum dan seterusnya. Yang kedua taklim. Taklim itu kajian. Kayak begini nih, ini kajian nih. Makanya kita serius. Kenapa mesti kita taklim? Karena kalau tablik di khutbah atau di tablik akbar atau ceramah umum, mungkin yang umum-umum saja, tidak dirinci pembahasannya. Sama dengan tadi, ada fikih klasik, ada fikih kontemporer. Itu mesti dibahas dalam kajian, tidak bisa dibahas dalam tablik akbar. Karena waktunya tidak cukup. Ilmu memerlukan waktu kajian dan dia harus sistematis. Sama dengan anak sekolah, harus TK dulu baru SD. SD dulu baru SMP. Begitu seterusnya sampai perguruan tinggi. Jangan anak TK dicekokin ilmu yang sudah di perguruan tinggi. Begitupun dalam memahami Islam itu seperti itu. Supaya teratur. Supaya mudah memahami. Sebab ada orang yang sekolah di pesantren sampai tamat. Mohon maaf. Tapi ada orang yang pernah saya temuin, dia sekolah di pesantren terkemuka dan dia sampai tamat. Tapi dia mengatakan, saya sampai sekarang bingung, Islam itu seperti apa? Saya sulit memahami Islam yang tepat itu seperti apa. Itu karena tadi yang pertama, kalau belajar ilmu itu yang pertama materinya benar. Tunggu, tadi kita tunda. Tablik, tadi setelah tablik ada ta'lim. Kemudian yang ketiga takwin. Takwin itu pembentukan. Kalau orang sudah takwin berarti dia bisa jadi guru, bisa menyampaikan. Dia bisa jadi instruktur. Itu sudah pembentukan, itu para dai. Tapi minimal kita di tingkatan ta'lim. Karena itu ta'lim atau para peserta talabul ilmu itu tidak boleh kaku. Talabul ilmu itu harus punya wawasan yang luas, tidak boleh kaku, tidak kagetan. Dulu saya pernah ikut penataran kader mubalik tingkat nasional. Itu diprakarsai oleh Istana Negara waktu itu, dan ketuanya Kiai Haji Kasim Nur Seha. Nah, dalam pengantar, karena pesertanya seluruhnya dai, para ustadz, seluruhnya dai atau pokoknya orang yang punya latar belakang pendidikan agama, maksudnya orang yang di pesantren atau pokoknya orang yang sudah terbiasa kajian. Dia mengatakan seorang dai tidak boleh kagetan. Tidak boleh kagetan. Maksudnya jangan kaget, harus punya wawasan yang luas. Tidak boleh kagetan.
lihat sesuatu yang baru, yang maksudnya melihat pemahaman yang belum diketahui dianggap aneh. Dai tidak begitu, harus memiliki pemahaman yang luas. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Abbas, orang Al-Quran ini hanya bisa ditafsirkan oleh ulama yang mumpuni. Kalau tadi Al-Quran ini bisa difahami atau ditafsirkan oleh orang yang mengerti bahasa Arab, yang berikutnya tidak semua orang mengerti bahasa Arab itu bisa menafsirkan Quran. Itu maksudnya. Ada yang lebih ahli dari sekedar karena mengerti bahasa, bisa mengartikan Al-Quran. Contoh begini, contohnya di dalam ayat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh anaknya Abdullah bin Ubay. Pernah dengar Abdullah bin Ubay, Pak? Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik nomor 1 di Madinah yang selalu menghalangi Nabi dalam dakwahnya. Ketika dia meninggal, anaknya datang menemui Nabi. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ayahku berpesan, bapak saya berwasiat, kalau dia meninggal, dia minta baju Nabi untuk jadi kain kafannya." Subhanallah. Abdullah bin Ubay ini munafik i'tiqadi. Munafik keyakinan maksudnya. Jadi orang yang munafik i'tiqadi itu orang yang secara Islam dia sudah keluar dari Islam. Makanya ayat mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik i'tiqadi keyakinannya itu dia lahirnya Islam tapi keyakinannya benci Islam, itu maksudnya. Dia benci banget dengan Islam, padahal dia mengaku diri seorang muslim. Dia memusuhi Islam, itu munafik keyakinan, i'tiqadi. Sehingga orang seperti itu sama dengan orang kafir. Makanya kata Allah, orang munafik itu tempatnya di keraknya neraka. Artinya munafik i'tiqadi yang sudah keluar dari Islam sebagaimana Abdullah bin Ubay ini. Makanya ketika diminta oleh Nabi bajunya jadi kain kafan, Nabi membuka bajunya. Nabi membuka baju kain kafan, maksudnya baju gamis yang putih itu jadi kain kafan Abdullah bin Ubay, diminta oleh anaknya langsung. Dan anaknya ini seorang muslim, seorang mukmin yang taat. Subhanallah. Anaknya Abdullah bin Ubay ini jadi seorang muslim yang kokoh, yang taat benar-benar. Nabi kemudian membukanya, menyerahkan baju. Kemudian anaknya itu mengatakan, "Ya Rasulullah, tapi aku minta engkau yang jadi imam sholatnya, imam sholat jenazah ayah." Nabi kemudian mengimami sholat jenazahnya Abdullah bin Ubay. Waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melarang, "Ya Rasulullah," kata Umar, "bukankah Abdullah itu kau tahu sendiri bagaimana perlakuannya terhadap engkau? Bagaimana keyakinannya Nabi tahu." Kata Nabi, "Iya. Kalau begitu jangan salatkan ya Rasulullah. Jangan salatkan." Kata Umar. Kata Nabi, "Wahai Umar, aku disuruh pilih oleh Allah. Allah menurunkan, engkau memohonkan ampun atau tidak." Maksudnya engkau memohonkan ampun seperti orang Abdullah bin Ubay ini, kata Allah kepada Nabi. Mau kau mohonkan ampun kepada Allah atau tidak, sama saja bagi Allah. Allah tidak akan mengampuni. Walaupun ayatnya seperti itu, Nabi tetap memilih. Allah tidak melarang mensalatkan dan mendoakannya, walaupun Allah tidak mengampuninya. Tapi kesempatan untuk mensalatkan dan mendoakan, boleh. Itu maksudnya. Masih boleh. Karena itu dilakukan oleh Rasulullah. Ketika selesai salatkan jenazah, Nabi mengantarkan ke kuburan. Di saat itulah turun ayat di dalam surah At-Taubah ayat 84 yang berbunyi, "La tusalli ala ahadin minhum mata abadan." Saya pelan-pelan ya. La tusalli, jangan sekali-kali engkau salatkan,
jenazah salah seorang di antara mereka. La tusalli ala ahadim minhum. Allah tidak mengatakan la tusalli ala ahadim minkum. Jangan sekali-kali engkau Muhammad, kata Allah, kau salatkan jenazah yang mati salah seorang di antara mereka. Kenapa Allah tidak mengatakan di antara kamu? Kata hum itu menunjukkan bahwa Allah sendiri mengeluarkan Abdullah bin Ubay bukan kelompok, bukan dari golonganmu wahai Muhammad, bukan Muslim ini. Itu maksudnya. Karena itu Allah mengatakan jangan sekali-kali kau salatkan jenazah yang mati salah seorang di antara mereka. Mereka yang bagaimana? Nih, mereka yang bagaimana? Wala takum ala qabrihi, dan jangan berdiri di atas kuburnya. Yang bagaimana? Wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasul. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasikun. Sedangkan mereka mati, tapi mati dalam keadaan fasik. Jadi dia secara lahirnya mengatakan diri muslim, tapi dia fasik. Fasik keyakinannya, itu maksudnya. Jadi mulai saat itu Umar bin Khattab kalau melihat orang meninggal jenazah, dia lihat dulu apakah jenazah ini orang beriman atau munafik. Munafik karena takut bercampur, itu maksudnya. Ini sampai di sini maksudnya. Sampai di sini maksudnya, mohon maaf, bisa tangkap ya. Dan yang terakhir kata Ibnu Abbas, Al-Quran itu hanya bisa difahami, ditafsirkan oleh Allah saja. Maksudnya tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu seperti alif lam mim, ha mim, nun, qaf, yasin. Ayat-ayat itu disebut ayat mutasyabihat. Makanya Departemen Agama ketika ayat itu hanya Allah yang tahu maksudnya. Kita tidak boleh menafsirkan karena itu hanya Allah yang tahu maksudnya. Itu maksudnya tentang ayat mutasyabihat. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus memahami agama, pakai kaidah berdasarkan kaidah-kaidahnya? Atau kenapa dalam beragama ini butuh ilmu? Seperti fikih tadi, fikih kalau bicara fikih harus dulu belajar kaidah usul fikihnya. Kalau belajar tafsir mesti pelajari ilmu tafsirnya dan seterusnya. Sebab gini, jika tidak kita mengamalkan sesuatu yang tidak ada kaidahnya, atau misalnya berdasarkan perasaan saja, atau misalnya berdasarkan mimpi saja, mohon maaf, berdasarkan mimpi saja misalnya, maka itu tidak bisa jadi dasar hukum. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang namanya masyhur itu ulama sunnah, Syekh Abdul Qadir Jailani, suatu ketika dia melakukan perjalanan di padang pasir yang tandus, lalu beliau kehausan yang amat sangat, sehingga hampir wafat, hampir mati karena kehausan. Kemudian tiba-tiba ada awan yang menaunginya. Tiba-tiba ada awan yang menaunginya di atas, ada awan gelap di padang pasir yang tandus, matahari sangat panas, kehausan, hampir mati Syekh Abdul Qadir ini. Cerita ini diceritakan langsung oleh Syekh Abdul Qadir sendiri. Aku punya cerita, ketika aku berada di padang pasir lalu kepanasan, hampir aku mati karena kehausan. Tiba-tiba ada awan yang menaunginya di atasku, awan hitam, lalu terasa dingin sampai liurku jatuh. Maksudnya rasa hausnya hilang.
Lalu tiba-tiba dari belakang, di balik awan itu ada suara, "Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhan. Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhan." Syekh Abdul Qadir kemudian berkata, "Apakah engkau Allah? Apakah engkau adalah Allah? Tidak Tuhan selain Allah," kata Syekh Abdul Qadir. Tiba-tiba terdengar lagi suara, "Wahai Abdul Qadir, aku menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah." Perhatikan, "Wahai Abdul Qadir, aku menghalalkan apa yang telah diharamkan." Kata Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir kemudian membentaknya. Dia membentak, "Tidak, engkau adalah syaitan." Kemudian awan hitam yang tadi di atas itu kemudian dia berhamburan, lalu keluar suara dengan suara bergetar, "Wahai Abdul Qadir, engkau telah selamat dari tipu dayaku karena engkau memiliki ilmu agama yang mumpuni." Mohon maaf, mungkin ini saya berikan gambaran dulu. Terus ada ketika Syekh Abdul Qadir menyampaikan ini di hadapan majelis ilmunya, kemudian muridnya bertanya, "Ya Syekh, dari mana kau bisa tahu kalau itu adalah syaitan?" Kalau kita gimana tadi? Kalau kita berada di suatu tempat kemudian ada suara yang gaib kayak gitu, kira-kira kalau kita gimana? Kalau kita menganggap itu apa kalau kita? Kalau kita menganggap suara apa itu? Malaikat atau dari Allah, kalau kita barangkali begitu ya. Tapi Syekh Abdul Qadir memastikan bahwa itu suara dari syaitan. Sehingga muridnya bertanya, "Ya Syekh, bagaimana engkau bisa tahu kalau itu syaitan?" Kata Syekh Abdul Qadir, "Barang siapa yang menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu dipastikan pasti dari syaitan." Itu maksudnya. Karena itu tadi, begitu suara itu, awan itu berhamburan, lalu Syekh Abdul Qadir menampiknya bahwa itu bukan dari Allah dan itu bukan dari malaikat, dia pastikan itu pasti dari syaitan. Sehingga setan ketahuan oleh Abdul Qadir, sehingga dia berkata, "Wahai Abdul Qadir, engkau telah selamat dari tipu dayaku karena ilmu agamamu yang mumpuni. Sebelum ini," kata suara itu, aku telah menjebak dan menipu 70 orang yang berilmu dengan cara yang sama." 70 orang maksudnya, bukan berilmu. Sebelum ini aku telah menipu dengan cara ini 70 orang dengan cara yang sama. Faham ya Pak? Jadi kalau dalam mimpilah hadir orang yang berjubah putih, jenggotnya lebat dan putih seterusnya, jangan dulu anggap bahwa itu malaikat. Karena ini ada pengalaman saya punya pengalaman. Dulu pernah dengar Lia Eden? Pernah Lia Eden? Saya pernah mendampingi beliau di tahun 94 itu, saya pernah mendampingi beliau, dia membuatin saya yang ceramah di penjara-penjara. Sehingga saya tahu bagaimana dia sebelumnya sampai pada akhirnya dia tersesat. Itu pernah ada seorang doktor dekan di sebuah fakultas, di sebuah universitas terkemuka di Maluku Utara, di Ternate. Dia di Facebooknya dia ceritakan tentang mimpinya sejak usia 6 tahun. Dia sudah bermimpi begini dan dia bisa nebak-nebak. Kemudian saya menjelaskan begitu, kemudian dia marah, itu maksudnya. Dia tidak terima karena dia anggap mimpi yang selama ini dia alami semacam karamah buat dia. Untuk mengukurnya harus ditinjau dari kacamata syariah. Ya, itu maksudnya, boleh mimpi itu ada 3. Mimpi yang benar dari Allah, makanya Nabi mengatakan mimpi yang benar dari Allah itu salah satu dari 46 tanda kenabian. Seperti
mimpinya ibunya Nabi Musa dan seterusnya, dan mimpi-mimpi orang saleh. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan ilmu, manusia terbagi menjadi 4 golongan. Isa jam berapa nih? Oh ya, dikit lagi ya. Dikit lagi. Di hadapan ilmu, manusia terbagi menjadi 3 macam. Nanti kita termasuk yang mana nih? Yang pertama, orang yang berilmu dan dia mengamalkan ilmunya. Orang yang berilmu kemudian dia kuat ibadahnya. Ini orang yang terbaik. Kata Imam Ghazali rahimahullah, orang seperti ini wajib diikuti. Orang yang ilmunya luas dan dalam dan ibadahnya sebanyak ilmu yang dia punyai. Ini orang yang terbaik. Kata Imam Ghazali, ikutilah dia. Yang kedua, orang yang berilmu tapi dia malas ibadahnya. Berilmu tapi malas ibadahnya. Sehingga ada orang yang mohon maaf, ahli ibadah dengan ahli ilmu. Kalau ahli ilmu itu lebih ditakuti setan daripada ahli ibadah tanpa ilmu. Itu maksudnya. Jadi ada orang yang ahli ibadah tapi ibadahnya tidak didasari ilmu, itu lebih disukai setan daripada orang yang berilmu tapi setiap ibadahnya pasti sesuai dengan ilmu. Itu maksudnya. Karena itu, ini lagi-lagi kembali Ibnu Abbas menceritakan. Dulu iblis itu memerintahkan pasukannya setan-setan itu untuk mendatangi seseorang ahli ibadah yang sedang tekun ibadah. Kalau ketekunan ibadahnya jangan tanya. Ketika setan itu datang kepada ahli ibadah yang sedang sibuk beribadah, lalu setan bertanya, bisakah Allah menciptakan dunia ini dalam sebutir telur? Bisa paham ya? Bisakah dunia yang sebesar ini Allah ciptakan dalam sebuah telur? Sebutir telur itu Allah ciptakan dunia di dalam sebutir telur. Ahli ibadah itu spontan menjawab, saya tidak tahu. Kata setan kepada kawan-kawannya, lihat jawabannya jawaban kekufuran. Maksudnya dia ahli ibadah, tapi begitu terkait dengan Allah seakan Allah itu dirinya, sehingga Allah tidak punya kuasa kalau Allah bisa menciptakan dunia dalam sebutir telur. Berarti akidahnya belum benar. Itu maksudnya. Setan kemudian mendatangi seorang ahli ilmu di majelis taklimnya, sedang ngajar. Kemudian memberikan pertanyaan yang sama sebagaimana pertanyaan itu kepada ahli ibadah tadi. Kata iblis, bagaimana bisakah Allah menciptakan dunia ini dalam sebutir telur? Ahli ilmu itu kemudian menjawab, bisa. Iblis kemudian membantah, mengelak, apa bisa? Masa iya? Apa iya bisa begitu? Kata orang alim itu, ya bisa. Dengan cara apa? Kata iblis. Dia bertanya, dengan cara apa Allah bisa melakukan itu? Ahli ilmu itu mengatakan, cukup Allah mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Kenapa? Karena pelakunya Allah. Jangan samakan dengan dirimu yang tidak mampu itu. Di sini menunjukkan bahwa ketika ukurannya Allah, jangan memahaminya berdasarkan ukuran kita. Itu akidah, itu tauhid namanya. Sementara tadi ahli ibadah beda. Saya pernah ditanya dalam majelis ilmu, majelis ta'limnya, dengan pertanyaan seperti, bisakah Allah menciptakan sesuatu yang besar, batu yang besar? Dia bertanya, bisakah Allah menciptakan batu yang besar, saking besarnya batu itu sehingga Allah sendiri tidak kuasa untuk mengangkatnya?
Tapi saya belum jawab di sini. Itu karena waktu yang terbatas. Nah, tadi yang ketiga, ini sedikit acak, tapi mudah-mudahan paham. Yang ketiga, ada orang yang ilmunya sedikit, pas-pasan, tapi dia beramal sesuai dengan kapasitas ilmunya. Kalau yang kedua tadi, orang yang berilmu tapi malas ibadahnya, Imam Ghazali mengatakan, orang ini seperti orang yang tertidur, karena itu bangunkan dia, sadarkan dia, biar dia mengamalkan ilmunya. Lumayan. Tapi begitu yang ketiga, orang yang ilmunya sedikit, tapi dia mengamalkan ilmunya, atau dia beramal sesuai dengan apa yang dia ketahui. Orang seperti ini, kata Imam Ghazali, orang yang masih kurang beruntung. Karena itu bantu dia, ajarkan dia, biar dia berilmu, sehingga dia bisa mengamalkan ilmu. Yang terakhir, yang keempat, orang yang tidak punya ilmu, sehingga tidak pernah beribadah, atau malas beribadah. Bagaimana dia beribadah? Dia tidak punya ilmu. Karena untuk semangat beribadah itu ada ilmunya, butuh ilmu. Kenapa kita ada semangat beribadah? Karena kita punya ilmu sehingga kita punya semangat. Itu maksudnya. Nah, di antara yang empat ini nanti kita termasuk kategori yang mana? Tapi ini hanya gambaran pengantar kajian saja. Mungkin agak sedikit bingung, tapi saya mau maksudnya sedikit ilmiah. Sehingga saya pikir karena jamaahnya pasti orang cerdas, jadi itu yang saya sampaikan seperti itu. Sampai waktu Isya sedikit lagi, ada pertanyaan, dipersilakan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ayo, silakan. Pos siapa? Pak Heru ya, ya Pak Heru. Ya. Kita tidak mau belajar apakah cukup untuk ilmu itu? Oh ya. Apakah kita hanya mencukupkan dengar ceramah saja tanpa kita harus mengkajinya? Itu maksudnya. Jelas tidak cukup. Karena ceramah yang sifatnya umum atau ceramah yang sifatnya khusus sekalipun itu terbatas. Karena ilmu ini luas bagaikan lautan yang tak bertepi. Ilmu itu seperti lautan yang tak bertepi. Itu digambarkan. Dan orang yang mengkaji setiap hari, setiap saat saja, itu hanya dia seperti seperti burung pipit yang hanya dia celupkan mulutnya dan hanya itu. Itu orang yang istilahnya dia seorang penuntut ilmu saja seperti itu, saking luasnya ilmu. Makanya Imam Ahmad rahimahullah itu setiap hari itu dia dari satu majelis ilmu ke majelis ilmu yang lain, kemudian dia pakai bawa bakiak itu. Dia lari-lari. Setelah dia ikuti kajian sini, dia lari ikut kajian yang sana. Lari-lari sambil lari-lari sehingga orang bilang, "Wahai Ahmad, sampai kapan engkau berhenti seperti itu?" Tiap hari terlihat begitu. Tiap hari terlihat Imam Ahmad itu begitu. Begitunya sibuknya menghadiri satu majelis ilmu ke majelis ilmu yang lain. Sehingga takut kehilangan, kehabisan, dia harus seperti itu. Imam Ahmad loh. Imam Ahmad salah satu imam mazhab terkemuka selain Imam Syafi'i rahimahullah. Dan imam yang ahli dalam bidang hadis. Kalau Imam Syafi'i ahli dalam bidang usul fikih, Imam Ahmad muridnya ahli dalam masalah hadis. Makanya tadi Pak, kalau kayak begini saja tidak cukup. Tidak cukup memang. Ini kan dari sini dari maghrib sampai isya kok. Walaupun setiap minggu nggak cukup. Sementara potensi kita menyerap ilmu jauh lebih besar dari waktu yang kita luangkan untuk mengkaji ilmu. Itu. Sehingga Imam Ahmad tadi ditanya, "Wahai Ahmad, sampai kapan kau berhenti kayak begini?" Imam Ahmad mengatakan, kalau kaki yang satu sudah di surga, kemudian tinggal yang satu baru saya berhenti. Sehari berapa kali kita kajian? Seminggu berapa kali? Kita baca buku,
kita baca Quran. Nah itu Pak. Jadi tidak ada kata orang yang penuntut ilmu saja masih kurang. Penuntut ilmu yang tiap hari saja kurang. Masih banyak ilmu yang belum dia ketahui. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika saya baru mengkaji satu ilmu yang baru aku ketahui, saya merasa semakin bodoh. Masih banyak ilmu yang belum saya ketahui. Kenapa kata Ali bin Abi Thalib? Ibadah yang tidak didasari oleh ilmu, ibadah yang tidak ada ibadah dikatakan baik kalau ibadah yang tidak didasari dengan ilmu. Satu ilmu tidak disebut tidak bermutu satu ilmu jika tidak disertai pemahaman. Dan suatu bacaan tidak bermutu jika tidak disertai dengan renungan isinya. Seperti itu. Ya Pak. Ya, baik. Ya Pak. Oh ya. Iya benar. Baik begitu ya. Nah, jadi beliau ada makanya ada mata kuliah filsafat ilmu namanya. Nah, jadi dalam filsafat ilmu itu, ini sedikit saja karena pertanyaan Bapak, seperti filsafat tadi filsafat ilmu. Jadi semakin belajar makin banyak yang kita tidak tahu. Dalam filsafat ilmu itu ada rumus. Ada orang yang tahu di tahunya dan tahu di tidak tahunya. Ada orang yang dia tahu kalau dia tahu. Dan dia tahu dalam yang dia tidak tahu itu dia juga tahu. Yang kedua ada orang yang tidak tahu di tahunya dan tidak tahu pula di tidak tahunya. Ada orang yang sebenarnya dia tidak tahu, tapi dia nggak sadar kalau dia tuh nggak tahu apa-apa. Dan dia sendiri tidak tahu bahwa sebenarnya yang dia ketahui dia sendiri nggak tahu. Itu maksudnya. Makanya ada orang yang yakin karena tahu dan yakin karena tidak yakin karena tahu. Sorry, saya ulang. Ada orang yang yakin, saya yakin ini karena saya tahu. Sehingga saya mengamalkannya. Dan saya tidak yakin karena memang saya tahu sehingga saya tidak amalkan. Tapi ada orang yang yakin karena tidak tahu dan tidak yakin juga karena tidak tahu. Kan gitu maksudnya. Itu. Ya, itu sesuai dengan pertanyaan Bapak. Dia tidak yakin karena memang dia tidak tahu. Padahal sebenarnya itu benar. Dan dia yakin sementara dia yakin tapi itu tidak benar. Jangan sampai kayak gitu maksudnya. Itulah filsafat ilmu. Baik. Jadi cukup ya. Sebagai penutup, mohon maaf karena ini salat Isya itu bisa ditunda kalau sedang ta'lim. Sedikit saja. Sedikit sebagai kesimpulan. Jadi Nabi SAW itu menceritakan dulu ada orang yang masuk surga, ada orang yang masuk neraka karena lalat. Pernah dengar? Ada orang yang masuk neraka gara-gara lalat. Ceritanya begini, ada dua orang yang lewat di sebuah kampung yang asing bagi mereka berdua. Terus orang kampung itu, kalau setiap orang yang lewat di kampung itu harus ada yang mereka kurbankan. Lalu dua orang ini lewat, yang pertama diminta, ayo berkorban, kalau enggak tidak boleh lewat. Dia bilang, saya tidak punya apa-apa, saya tidak ada apa-apa yang bisa saya korbankan. Orang kampung itu bilang, berkorbanlah walaupun seekor lalat. Jadi berkorban itu untuk dipersembahkan kepada berhala maksudnya. Bukan kayak kurban kita salat Id nanti, bukan. Berkorban untuk mempersembahkan kepada berhala yang mereka sembah. Sehingga begitu dia bilang, saya tidak punya apa-apa untuk berkorban.
Orang kampung itu bilang, berkurbanlah untuk berhala mereka, walaupun hanya seekor lalat. Lalu orang itu berkurban dengan seekor lalat, lalu dia bebas selamat. Untuk orang yang kedua diminta begitu, dia tidak mau, sehingga dibunuh. Orang itu, orang yang tidak mau tadi, walaupun berkorban seekor lalat, lalat apa sih gitu kan? Tapi karena itu persembahannya untuk berhala, mempertahankan keyakinan akidahnya, dia tidak mau. Lalu dia dibunuh dan dia masuk surga. Orang pertama masuk neraka karena seekor lalat, orang yang kedua tidak mau, walaupun hanya seekor lalat, dia berkorban. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad ya Habibie, Habibie.